Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ari Pratama dengan NIM 20090360009. Saya dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah tugas tentang sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi pada kegiatan hukum. Baik, pada analisis pertama terdapat pertanyaan, yaitu berikan rekomendasi Anda dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Nah, di sini saya merekomendasikan dengan menggunakan sistem AI. Sistem AI sendiri itu merupakan artificial intelligence atau kita sebut dengan kecerdasan buatan. Nah, AI sendiri itu merupakan sebuah sistem komputer dengan program khusus untuk bisa menjalankan tugas layaknya manusia. Nah, teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia dalam sistem. Nah, penggunaan AI dalam dunia hukum ini sangat menguntungkan. Kenapa? Sebab dengan menggunakan AI dapat mempermudah dan mengefisiensi penggunaan dalam dunia hukum. Nah, contohnya itu seperti yang pernah dilakukan oleh firma hukum yang ada di Amerika Serikat, yaitu dengan performa terbaiknya yang dikerahkan oleh para advokat dengan akurasi 94%, dengan memakan waktu sekitar 51 menit, dan performa terburuknya itu dengan akurasi sebesar 67% dalam mereview 5 dokumen. Baik, selanjutnya pada analisis kedua terdapat pertanyaan, yaitu kembangkan data flow diagram atau DFD berdasarkan semua informasi yang ada pada soal. Nah, sebelum membuat tabel DFD kita harus membuat konteks diagram dulu. Nah, di sini pada bulatan ini merupakan sebuah sistem dan terdapat 3 inputan, yaitu klien, Hotman Paris, dan pengacara. Nah, untuk klien sendiri dia akan memberikan data kliennya ke sistem, kemudian dari sistem akan mengirimkan laporan datanya ke pengacara. Lalu klien juga mengirimkan data kasusnya ke sistem dan sistem akan mengirimkan laporan data kasusnya ke pengacara, dan pengacara akan mengirimkan data PJ pengacara ke sistem, kemudian sistem akan mengirimkan data PJ pengacaranya ke klien. Kemudian dari pengacara akan mengajukan penagihan pembayaran dan ke sistem, kemudian sistem akan menagih ke klien menggunakan payment, yaitu di mana nanti klien akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, di sini ada Hotman Paris. Jadi Hotman Paris tersebut akan menerima semua laporan, semua kasus dan daftar keuangan dari sistem. Baik, selanjutnya adalah pembuatan DFD level 1. Nah, jadi di sini sistem akan melakukan input login, di mana nanti klien dan pengacara akan mengisi data klien. Nah, yang pertama, klien akan menginputkan data klien, kemudian dia akan menginputkan data kasus. Nah, setelah klien menginputkan data klien dan data kasus, data tersebut, informasi data klien tersebut akan dikirimkan ke sistem. Nah, kemudian pengacara akan menginputkan data dari pengacara. Nah, setelah selesai dilakukan input data, informasi data pengacara tersebut akan dikirimkan ke sistem. Selanjutnya, informasi data kasus yang telah didapatkan dari sistem itu akan dikirimkan ke mengolah laporan kasus yang akan diperiksa oleh Hotman Paris Hutapea. Nah, setelah itu langsung dikirimkan ke sistem lagi. Nah, kemudian dari sistem akan mengirimkan informasi PJ pengacara ke klien. Nah, dari sistem kemudian juga akan mengirimkan informasi data kasus yang telah didapatkan tadi ke pengacara. Setelah itu sistem akan mengirimkan lagi laporan kasus yang telah didapatkan ke Hotman Paris Hutapea. Nah, analisis selanjutnya yaitu gambar dan jelaskan entity relationship diagram yang Anda buat berdasarkan DFD yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan ERD. Nah, di sini ada sistem, klien, Hotman Paris Hutapea, pengacara, dan kasus. Nah, dari sistem sendiri dia akan mengolah klien, di mana nanti klien itu berisi data-data klien, yaitu nama klien, ID klien, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan jenis klien. Kemudian
nanti di sistem juga akan mengolah sebuah kasus yang kasusnya itu berisi biji pengacara, deskripsi kasus, status kasus, nomor kasus, dan tanggal. Nah, kemudian selanjutnya ada pengacara. Nanti sistem akan mengolah data pengacara juga, yaitu nomor karyawan, nama, dan nama kerja. Nah, setelah itu nantinya sistem akan diawasi dan dikelola oleh Hotman Paris Hutapea. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait analisis dari tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.